Ya, selanjutnya C. Ciri berikutnya dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu berbeda-beda antara makhluk hidup satu dengan makhluk yang lainnya. Kalau manusia kita bisa tahu bahwasanya manusia itu ada yang bisa berjalan, berlari, melompat, bahkan yang banyak sekarang ini yang bisa gerakan-gerakan yang bisa dilakukan oleh manusia, berguling, kemudian jongkok dan sebagainya. Itu salah satu banyak bentuk gerak yang dilakukan manusia. Nah, berbeda manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan. Tumbuhan itu tidak seperti manusia melakukan gerak berjalan, berlari atau melompat. Kalau ada tumbuhan yang berjalan, berlari atau melompat, mungkin kitanya yang takut, mungkin kita akan ketakutan dengan tumbuhan karena tumbuhan itu kodratnya itu tidak bergerak seperti manusia. Tumbuhan itu mengalami gerakan, kalau di sini digambarkan yang pertama itu ada adaptasi, gerakan karena adaptasi. Di mana contohnya ada pohon ya yang bila disentuh dia akan menguncup daunnya yang disebut dengan pohon putri malu. Kemudian ada lagi gerakan karena respon matahari atau mencari cahaya matahari. Itu gambar yang kedua itu di mana tumbuhan itu selalu arah pergerakannya atau mempertambah panjangnya, ukurannya itu pasti mengarah ke arah matahari. Itulah bentuk gerakan pada tumbuhan, bertambah panjang. Kemudian ada lagi akar, gambar yang ketiga itu ada akar. Akar yang semakin panjang menunjukkan bahwa tumbuhan itu melakukan gerakan kemana? Ke dalam tanah, memperpanjang akar. Nah, berikutnya beda lagi dengan hewan. Hewan ini sangat luar biasa, yang paling banyak ini bentuk gerakannya ini. Yang pertama ada digambarkan di sini ada binatang citah. Citah itu dia berlari kencang. Dia mampu dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai kecepatan 300 km per jam. Citah larinya itu. Kemudian ada lagi binatang yang kebalikannya daripada lari cepat nih, berjalan lambat. Ini adalah yang digambar itu ada bekicot atau keong sawah ya, atau keong racun gitu ya. Di dalam gambar itu dia merambat, gerakannya itu merambat. Berikutnya ada snake atau ular. Ular itu berbeda lagi, dia merayap menggunakan badannya. Makanya kalau ular itu juga bisa memanjat, dia bisa ini karena menggunakan badannya untuk melingkari batang pohon, ya, merayap dia itu. Berikutnya ada yang bisa terbang, burung elang. Burung elang ini jagoan terbang yang sangat baik, bahkan banyak nama-nama teknologi modern itu yang dikaitkan seperti elang karena kecepatan terbangnya. Kemudian ada lagi ikan. Kalau ikan ini berenang nih, menggunakan insang, menggunakan ekornya, menggunakan bagian-bagian dari tubuhnya untuk menggerakkan tubuhnya di dalam air. Nah, itu ikan. Kemudian kalau ikan ini dengan cara berenang bergeraknya. Kemudian ada lagi kupu-kupu. Kupu-kupu hampir sama ya dengan elang, dia terbang tapi terbangnya lebih lambat daripada binatang-binatang seperti burung. Ini adalah contoh-contoh yang bergerak. Berikutnya yaitu D. D itu berkembang biak. Nah, setiap makhluk hidup itu juga memiliki ciri berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak. Populasinya atau jumlahnya itu bertambah. Kenapa? Karena ya ada yang bertelur, ada yang beranak, itu berkembang biaknya itu seperti itu. Nah, di sini manusia itu salah satu makhluk yang disebut mamalia. Mamalia itu makhluk yang cara perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Tidak hanya manusia, tadi ada beberapa makhluk hidup yang melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Seperti pada kucing, pada kerbau, kemudian kambing, dia tidak bertelur, dia melahirkan. Nah, itu termasuk binatang yang mamalia yang melahirkan itu. Dan kemudian ada juga yang tidak seperti manusia. Ya, ada yang kalau tumbuhan di sini Mister ada gambar tumbuhan itu melalui biji.
tumbuhan itu macam-macam, nggak hanya biji saja. Ya, ada yang melalui tunas, kemudian ada yang melalui banyak jenis perkembangan atau perkembangbiakan pada tumbuhan, itu banyak. Nah, ini digambarkan kalau di sini Mister kasih contoh mulai dari biji kemudian menjadi tunas, kemudian berkembang dan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, dalam perkembangbiakannya juga pada tumbuhan ini dia melakukan yang namanya perkawinan. Ya, perkawinannya itu kalau di situ di gambar ini ada yang namanya kepala putik benang sari, dia akan saling nanti bertemu dan menghasilkan yaitu biji, bakal biji. Kemudian juga di sebelahnya ada gambar pisang, itu berkembangbiaknya dengan cara tunas. Di sebelahnya lagi juga ada tanaman atau tumbuhan yang berkembangbiakannya melalui seperti tunas, tapi tunasnya tunas ya akar, ya tunas akar. Berikutnya di bawahnya ada hewan. Hewan itu ada yang bertelur, ada yang beranak. Ya, perkembangbiakannya melalui bertelur dan beranak. Beberapa ada yang beranak seperti harimau, kemudian singa, kemudian kerbau, kambing, beberapa contoh kucing, kemudian ikan apa itu? Paus, ya, ikan paus itu. Kemudian ada juga yang bertelur. Bertelur itu seperti ayam, kupu-kupu, kemudian cicak dan seterusnya. Itu bertelur. Ada juga yang dua-duanya dilakukan, bertelur ya beranak, bertelur juga beranak juga, ya. Makanya nanti ada ovipar itu dengan cara bertelur, ada vivipar itu dengan cara beranak, dan ada ovovivipar bertelur dan beranak. Itu adalah perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan hari ini pembahasan kita sampai di sini dulu. Bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya dalam video berikutnya. Nanti kalaupun ada pertanyaan lebih lanjut, kita akan lanjutkan di Google Classroom. Ya, cukup sampai di sini. Sampai ketemu, tetap semangat ya. Belajar walaupun dengan cara online, tapi ilmu tetap bisa dapat diraih dengan cara apapun. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah, terima kasih.